Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat? Terima kasih sudah berkunjung ke vlog saya. Saya Darmawan. Di video ini merupakan tugas eksplorasi masalah yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ini merupakan penugasan LK 1.2 tentang eksplorasi masalah pada pendidikan profesi guru tahun 2022 kategori 1. Sekarang saya sedang berada di SMA Negeri 5 Rejang Lebong, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini saya Darmawan, Pak, ingin mewawancara mengenai eksplorasi identifikasi masalah yang ada di sekolah ini. Nah, yang pertama, bagaimana menurut Bapak tentang pedagogik di sekolah ini? Menurut saya kalau pedagogik di sekolah ini saya kira cukup baik ya, dan semua guru memahami, semua guru dapat melaksanakannya dengan baik, mengaksikannya dengan baik ya, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Untuk tentang pedagogik ya. Kemudian Pak, bagaimana selanjutnya menurut Bapak tentang kemampuan literasi dan numerasi siswa di sekolah yang Bapak pimpin? Ya, karena literasi dan numerasi ini kan terkait dengan terutama pelaksanaan kurikulum Merdeka Mengajar ya. Jadi karena kita penyelenggara kurikulum Merdeka Belajar ini atau KMB yang akan kita turunkan dengan KOS ya pada saat tahun ajaran baru ini. Kira ya kemampuan literasi dan numerasi siswa itu kan kalau terukur sih belum, karena kita belum mengevaluasi dan belum mengasesmen itu kan, masih dalam tahap proses. Tapi saya meyakini bahwa kemampuan guru, kemampuan anak-anak, saya kira ya akan apa namanya itu akan berjalan secara maksimal. Baik Pak, selanjutnya apa saja kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran atau berdiferensiasi di kelas? Oke ya, kalau kesulitan belajar siswa secara umum berarti ada dua kan, kesulitan siswa belajar secara umum, kemudian ada terkhusus kepada siswa yang berkebutuhan khusus ya. Nah, untuk kesulitan belajar siswa secara umum, saya kira karena supaya telah berkesinambungan, ini hanya bergantung ke pembiasaan saja. Anak-anak akan, ketika anak-anak itu terbiasa dengan pembelajaran yang apa namanya itu baik efektif, ya, pembelajaran yang apa namanya itu aktif, gitu ya, di jenjang sebelumnya, maka dia akan terbiasa pada jenjang setelahnya. Salah satunya adalah SMA ini. Jadi ya kan bersifat berkesinambungan kan. Baik Ibu Sabaria, metode apa yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran? Oh, kalau dalam pembelajaran itu biasanya di SMA ini dia menggunakan diskusi learning, bisa juga project. Itu yang digunakan. Kemudian bagaimanakah pola pemanfaatan media di dalam kelas? Biasanya sih yang banyak dominan itu didemonstrasikan oleh guru ada, dan ada juga dengan siswa per kelompok juga bisa. Tergantung dengan materi yang sedang kita ajarkan. Oke, baik. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru SMA Negeri 5 Rejang Lebong yang bidang studinya guru mata pelajaran biologi. Di sini saya temui Ibu Siti Zulaiha, SPMSI. Baik, Ibu Siti apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Saya lihat cukup cerah ya, secerah hari ini cerah, secerah wajahnya juga. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Iya. Baik, bagaimana menurut Ibu tentang pedagogik di sekolah ini? Sistem pembelajaran kita di SMA 5 ini cukup baik sepanjang saya lihat, karena proses pembelajaran mulai dari jadwal yang kita buat itu adalah jam 7.15 sampai jam 13.30 itu berjalan dengan baik.
anak-anak masuk mengikuti proses pembelajaran, guru-guru pun tepat waktu, dan proses di dalam belajar pun kita ikuti sesuai dengan kurikulum yang ada. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan tentang sekolah kita. Baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya ya Bu ya, bagaimana selanjutnya menurut Ibu tentang kemampuan literasi dan numerasi siswa di sekolah yang Ibu ajarkan? Jadi gini, kita menerapkan kurikulum K13 itu ada literasi di pagi hari, itu kita berikan semacam peluang untuk anak itu membaca selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Artinya kita mencoba menambah literasi anak-anak, karena kita tahu bahwa anak-anak kita ini agak cukup tidak terlalu konsen ke perpustakaan. Kemudian mereka juga punya gadget yang bisa dimanfaatkan. Dari sisi literasi anak-anak kita cukup lumayan, walaupun ada beberapa anak-anak yang tidak biasa dengan itu, kita biasakan. Kalau tahun-tahun dulu kita sering juga mengundang perpustakaan dari luar gitu ya, perpustakaan daerah, sehingga menambah wawasan anak-anak. Kemudian dari sisi numerasinya, anak-anak ini ya tentunya mereka belajar tentang angka dan bagaimana penerapannya, walaupun ya di sisi lain untuk SMA 5 itu numerasinya masih tingkatannya masih sedang, belum terlalu tinggi, karena kita melihat dari sisi bagaimana mereka di kelas dengan guru-guru matematiknya, termasuk saya biologi juga ada hitung-hitungannya. Itu kalau dibilang rata-ratanya di posisi sedang, sehingga memang perlu peningkatan numerasi untuk sekolah ini. Oh baik, berarti numerasinya dalam kategori sedang. Ya, sedang. Baik, selanjutnya apa saja kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Jadi gini, kesulitan belajar siswa itu sendiri sebenarnya kalau secara kemampuan guru itu guru kita cukup lumayan lah, rata-rata bagaimana pengelolaan kelas gitu ya. Tapi memang anak-anak kita gitu ya, karena posisi tadi di literasi dan numerasi yang sedang, itu mereka kadang-kadang kesulitan untuk pertama dari segi penalaran itu kan masih sulit, mengaitkan itu. Jadi kalau kita memberikan pertanyaan-pertanyaan menjelaskan itu masih sedikit agak sulit mereka menjelaskan gitu. Tapi kalau dari segi mengingat, menyebutkan itu masih. Tapi kalau sudah ke atas penalaran itu masih kesulitan mereka di sana. Kemudian kesulitan mereka juga adalah pemenuhan literasi tadi, baca-baca tadi. Kalau secara buku-buku cukup gitu, tapi kalau secara teknologi ada juga anak-anak yang tidak bisa mengakses internet. Nah itu juga menjadi kesulitan. Kemudian pembelajaran yang mengembangkan pembelajaran di kelas gitu ya, itu untuk guru-guru tertentu itu udah cukup bagus saya rasa, karena mereka mencoba menggabungkan gitu ya, mengembangkan pembelajaran ini dikaitkan dengan apa gitu. Terutama untuk biologi itu sebenarnya sangat luas gitu. Untuk guru-guru tertentu itu bisa gitu ya. Tapi untuk beberapa guru masih memang bisa, itu pengamatan ya. Tapi kan kita tidak bisa secara subjektif mengatakan ini kita harus objektif. Termasuk saya juga pembelajaran berdiferensiasi itu kadang-kadang masih cukup kesulitan gitu ya, dengan anak-anak yang rata-rata masih sulit gitu untuk kita ajak bernalar gitu, mengajak untuk menerapkan dalam kehidupan saya. Diferensiasi itu intinya pengembangan, membedakan pembelajarannya. Iya, itu benar sekali Ibu. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya bagaimana cara sekolah untuk membangun relasi atau hubungan dengan siswa, antara orang tua siswa dan siswanya? Iya, jadi memang pembelajaran itu tidak terlepas dari antara peran orang tua dan peran sekolah. Jadi memang kita gunakan ujung tombaknya adalah pertama guru BK. Kemudian yang kedua adalah wali kelas. Intinya apa? Membangun hubungan antara orang tua dengan anak dan BK dan wali kelas. Karena wali kelas itu bukan sangat mengetahui sih intinya, tapi dia berkewajiban mengetahui karakter muridnya masing-masing. Jadi kita mencoba membangun itu, kita ajak guru BK-nya, kita ajak wali kelasnya, bagaimana membangun karakter. Malah saya sering ada catatan-catatan khusus lah. Ini untuk anak-anak yang tertentu yang harus ada penanganan khusus gitu ya, wali-wali kelas. Alhamdulillah sejauh ini kita mencoba membangun relasi itu bukan hanya sekedar ketika awal tahun kita ajak mereka rapat gitu ya, bagaimana pengembangan sekolah, tidak, tapi
dalam perjalanannya pun bahkan sampai di titik akhir ujian nasional pun kita masih mampu mencoba untuk membangun relasi itu, sehingga anak-anak itu termotivasi untuk menyelesaikan sekolahnya. Karena kita tahu sendirilah bahwa sekolah itu ada anak yang sekolah aja sekul ya. Apalagi kita ajak untuk kedepannya, jadi memang butuh penguatan orang tua juga, seperti itu pada maunya. Oke, luar biasa sekali ya pemaparannya. Baik, selanjutnya ya Bu ya, bagaimana pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan di sekolah Ibu? Nah, ini yang kadang-kadang masih menjadi sebuah kesulitan. Saya jujur saja saya katakan, kalau model-model pembelajaran yang kita pahami selama ini itu kan memang sangat ideal gitu ya, tapi realitas di lapangan kadang-kadang kita menerjemahkannya pun saya pribadi ya, itu menerjemahkannya masih kadang-kadang masih kesulitan. Apakah KD ini pas dengan inquiry gitu? Apakah KD ini pas dengan discovery? Nah itu masih menjadi sebuah apa ya, agak kesulitan. Akhirnya melihat materi yang ada di sekolah, yang mencoba meraba-raba dulu, walaupun secara teorinya kita tahu gitu kan. Nah, sejauh ini penggunaan model-model itu sudah saya coba gitu. Alhamdulillah cukup anak-anak cukup respon. Seperti discovery itu kan, inquiry itu kan kita butuh pemaparan pengembangan di lapangan, penerapan gitu. Alhamdulillah walaupun ya mungkin masih 60-70% anak masih mampu mengikuti. Dan kalau secara materi fasilitas SMA 5 ini nggak kurang ya, karena bantuan ada alat-alat teknologi terbaru kita punya gitu ya. Dan tinggal gurunya bagaimana menerapkan model-model itu dengan KD-KD tertentu seperti itu. Jadi memang saya pribadi pun memang agak sulit juga kadang mengcombine antara materi yang ada di sekolah dengan model yang akan diterapkan. Iya. Kemudian model apa saja yang pernah Ibu terapkan di sekolah? Iya, yang paling sering itu saya discovery gitu ya, inquiry. Nah, kalau problem based learning itu masih agak kesulitan saya. Karena kenapa? Anak-anak ini masih dalam kemampuan berdiskusi baru bisa. Tapi kalau dia sudah disuruh memecahkan masalah yang agak ke metakognitif, itu konstruktivisme itu belum bisa membangun pemikiran, itu belum. Mereka baru bisa ya memahami dulu kan batasnya, itu baru bisa ada diterapkan di sini. Oke, baik, luar biasa sekali ya pemaparannya. Kemudian selanjutnya ya Bu, bagaimana menurut Ibu materi terkait literasi numerasi, advance material, miskonsepsi, HOTS di sekolah Ibu? Masya Allah, ini sangat kita harus mengaitkannya ya. Mengaitkannya, tapi kira-kira dari beberapa pertanyaan ini mana yang lebih sering yang apa ya? Yang di sekolah kita, apakah miskonsepsi, apakah HOTS, apakah literasi numerasi? Kalau literasi numerasi sudah dijelaskan tadi ya. Iya, betul. Kemudian jadi kalau miskonsepsi sistem pembelajaran ini ya, apa ke materinya? Bisa ke materi, masuk ke sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran. Jadi gini, untuk yang terbaru ini miskonsepsi kita adalah masih sulit kita mengadaptasi antara kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum K13. Otomatis masih beberapa guru gitu ya, termasuk saya, kadang-kadang masih terikutkan antara proses K13 itu dengan proses Merdeka Belajar. Jadi masih terikut-ikut. Dan ada beberapa guru juga masih bercerita begitu, saya masih pakai K13 walaupun materinya Merdeka Belajar. Itu termasuk miskonsepsi. Kalau dari pembelajaran kadang penerjemahan tadi saya katakan dengan Pak Darmawan tadi, antara konsep yang akan dijabarkan di kelas dengan model pembelajaran itu kadang-kadang masih agak sulit untuk diterjemahkan. Ini cocoknya discovery, ini cocok apa gitu. Kemudian penerapan di anak-anak itu memang agak sulit juga kita bisa melihat anak ini mampu. Akhirnya nanti hitungannya adalah angka-angka. Hitungannya, jadi anak ini kalau angkanya udah tinggi berarti dia mampu, padahal sebenarnya tidak itu jalan kita sesuai dengan proses. Iya, sesuai dengan proses pembelajaran. Kalau HOT ini agak sulit. Nah itu yang saya katakan tadi, walaupun sebenarnya untuk pelajaran hitungan HOT ini memang agak sulit, tapi secara penerapan banyak loh materi pembelajaran yang bisa dijadikan HOT ya. Kayak seni budaya, kayak olahraga, kayak biologi pun bisa
dia mampu menerapkan dia mampu memahami secara metakognitif dan menerapkannya itu ada sebenarnya kan menaikkannya juga gitu. Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir Ibu karena berhubung bagaimana pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran? Ya, pemanfaatan teknologi saya sangat sangat aware gitu bahasanya, sangat ini betul-betul konsen gitu dengan penerapan inovasi. Kenapa? Karena memang tuntutan zaman memaksa kita begitu. Kemudian pemerintah kita sangat konsen yang pemberian bantuan, pemberian pelatihan, pengembangan diri guru itu luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru hebat, apa kabar semuanya? Ini adalah salah satu wawancara dengan siswa untuk pemenuhan tugas materi di LK 1.2 tentang eksplorasi masalah pada pembelajaran biologi di SMA. Nah, sekarang sudah hadir bersama saya di sini adalah siswa SMA Negeri 5 Rejang Lebong. Mari sama-sama kita tanyakan. Yang pertama itu, bagaimana tentang belajar biologi di kelas? Belajarnya mengasihkan, seru, gurunya juga menerangkannya bertahap, tidak langsung langsung ke intinya, kamu harus bisa ini, harus ini, diajarin pelan-pelan. Oke, baik. Selanjutnya, apa kesulitan dalam belajar biologi? Kesulitan dalam memahami tentang materi yang memiliki istilah-istilah. Oke, istilah-istilah bahasa ilmiah gitu ya, bahasa Latin. Kemudian apa lagi? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Baik. Selanjutnya bagaimana mengkomunikasikan dengan orang tua? Misalnya tentang kesulitan-kesulitan dalam belajar itu. Mungkin kalau di rumah bicara dengan Pak, Ibu misalnya. Saya belajar di sekolah ini kurangnya dan misalnya membutuhkan buku LKS. Saya biologi ini kesulitan belajar kalau nggak ada LKS. Mungkin minta orang tua bisa memenuhi kebutuhan gue. Baik. Bagaimana tanggapan orang tua? Responnya baik sih. Oke. Baik, selanjutnya ya. Bagaimana model pembelajaran biologi di kelas? Modelnya, metodenya itu gurunya biasanya sih menerangkan saja atau menginspirasi melalui cerita-cerita. Oke. Terus tuh ada juga misalnya, yuk kita lihat video ini, aja apa tanggapannya. Jadi nggak langsung matok ke buku aja tuh. Kemudian ada nggak model yang lain dalam pembelajarannya? Misalnya gurunya mengajak untuk praktikum, gurunya untuk mengajak untuk belajar di luar kelas. Oh, pernah. Pernah ya, untuk saya sekali ya. Selain itu, ada nggak model-model yang lain dalam belajar? Mungkin disuruh buat praktek, bikin penelitian, makalah. Penelitian sederhana ya. Iya. Kemudian, oke. Selanjutnya bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran biologi? Biasanya kalau belajar, guru itu memanfaatkan kayak proyektor. Oke, proyektor ya, menaikkan materi. Kemudian, Terus kalau penelitian tuh menggunakan mikroskop untuk menganalisis misalnya tumbuhan, terus kayak air-air, meneliti protista itu. oke. Ada nggak gurunya misalnya menggunakan teknologi yang berbasis Android? Ada. Ada ya, misalnya memberikan penugasan kepada siswa, ada ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana konsep yang salah di materi biologi? Ada nggak materi-materi yang agak sedikit salah? Kayaknya belum ada sih. Oh, belum ada Sesuai ya? dengan materi yang kita baca. Oke, baik. Terima kasih Windy ya atas waktunya untuk wawancara. Demikian Bapak Ibu wawancara bersama siswa SMA Negeri 5 Rejang Lebong. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo Bapak Ibu guru semuanya yang berada di seluruh Indonesia. Sekarang saya sedang mewawancarai salah satu wali murid siswa SMA Negeri 5 Rejang Lebong dengan Ibu Eka di sini. Baik Bu Eka, menurut Ibu bagaimana tentang SMA Negeri 5 Rejang Lebong? Yang saya ketahui selama ini SMA Negeri 5 Rejang Lebong itu mengalami kemajuan yang besar. Itu terlihat dari pencapaian prestasi dan kemudian pembangunan
dengan pihak sekolah? Selama ini baik, pihak sekolah kooperatif, guru-guru juga baik, dengan kita, dengan wali siswa, apapun yang kita tanyakan, komunikasikan, mereka menjawab dengan dengan cepat. Baik, kemudian bagaimana komunikasi ibu dengan anak ibu sendiri yang saat ini masih terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 5 Rajang Lebong? Ya, kita ketahui anak SMA ini kan fase-fase di mana mereka butuh pengakuan jati diri ya. Jadi di saat itu selaku orang tua saya bersikap, satu sisi saya kadang menjadi temannya, tempat cerita, tempat dia curhat, tapi satu sisi juga kita membantu perkembangan keilmuan mereka. Jadi dengan arti kata sebagai orang tua kita juga harus belajar terus, jadi jangan sampai ketinggalan agar anak-anak bisa kita bimbing. Selama ini itu yang kita terapkan di rumah, jadi komunikasi terbuka, kemudian saling memberi masukan, kemudian memberi perhatian dan juga dorongan yang bagus untuk anak-anak agar mereka giat dalam belajar. Wah, luar biasa sekali ya. Kemudian ibu, yang terakhir ibu, pertanyaannya bagaimana komunikasi ibu dengan sesama wali murid? Kalau untuk sesama wali murid mungkin tidak semua kita bisa berkomunikasi karena terus terang kita kan jarang ke sekolah, Sama-sama sibuk, ya, sama sibuk. Paling beberapa yang kita kenal selama ini bagus komunikasinya, tapi ada juga yang kadang-kadang kita tidak kenal gitu kan.